Oke, baiklah. Kembali lagi bersama saya Sultan Akmal. Di sini di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengirim file dari routing statik dan dinamik menggunakan VirtualBox, Winbox, CloudHouse Router, GNS3. Masuk ke videonya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yakni membuka VirtualBox-nya, kemudian kita klik import, kemudian di sini kita klik file yang warna kuning itu, lalu kita buka di mana kita simpan CHR6 tadi. Kemudian setelah itu kita open, lalu kita klik next, lalu kita klik finish. Nah, kemudian setelah berada di sini kita klik setting, kita atur lagi, kemudian kita klik di network, kemudian di adapter 1 ini kita ganti namanya menjadi NAT. Kemudian yang kedua kita ganti namanya menjadi host only adapter. Nah, kemudian yang ketiga kita ganti juga namanya. Jangan lupa teman-teman enable networknya diganti dulu, dirubah dengan generic driver seperti itu. Kemudian namanya kita ganti seperti ini, UDP tunnel, UDP spasi UDP tunnel. Tuh. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita klik kemudian kita ke adapter 4 sama juga seperti itu. Kita rubah ke generic driver. Ke generic driver. Kemudian namanya kita ganti UDP tunnel juga. Setelah itu selesai, kita klik OK. Baiklah, langkah selanjutnya kita akan mengkloningkan CHR3 ini dengan cara yakni di sini namanya kita ganti menjadi M1, kemudian kita klik finish. Kemudian tambah lagi, kita clone lagi, kita rubah namanya menjadi M2 atau M2. Kemudian klik finish. Nah, yang terakhir yakni kita clone lagi, kemudian nama ini kita ganti dengan M3 atau M3. Oke, klik finish. Oke, kemudian kita keluar, kemudian kita buka aplikasi GNS3-nya seperti ini. Setelah kita berada di aplikasi GNS3-nya, langkah pertama kita lakukan yakni kita buka file, kemudian kita new project, kemudian kita ganti di sini menjadi namanya menjadi tugas. Oke, ini terserah saja. Kita klik OK, tunggu sebentar, di loading. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita klik edit, kemudian kita preference, tunggu sebentar, lalu kita langsung ke VirtualBox, FMS, kemudian kita next. Ini kita next. Kemudian di sini kita pilih M1 tadi. Nah, kemudian kita klik finish. Kemudian kita klik new lagi, kita next, kemudian di sini kita rubah menjadi M2, kita finish. Nah, kemudian M3-nya lagi kita klik new sama seperti tadi, kita klik next, kemudian kita klik M3, kita klik finish. Nah, setelah itu kita klik apply, kemudian OK. Belum edit dulu. Di sini kategorinya kita ganti menjadi routers, kemudian kita browse, kita klik klasik, kita tunggu sebentar, ini dia masih loading. Nah, di sini nanti akan muncul routernya. Di kelas ini kita pilih router. Nah, itu routernya. Kita klik OK. Oke, setelah itu kita ke network, di adapternya kita rubah menjadi 8, kita klik OK. Sama setelah itu kita klik M2 nya sama seperti tadi. Di kategorinya kita klik routers, di console type nya kita klik telnet. Kemudian di klasiknya ini di browse kita pilih klasik dan kita tunggu sebentar, lalu kita pilih router seperti yang di M1 tadi.
Kita cari router, kita tulis router, itu router. Oke, kemudian kita klik oke. Kemudian di networknya kita rubah menjadi 8. Lalu kita klik oke. Nah, selanjutnya kita ke M3. Nah, di sini sudah ke M3. Di kategorinya kita rubah menjadi routers, kemudian di console type-nya kita rubah menjadi telnet. Kemudian kita klik browse, kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita klik klasik, lalu kita pilih router lagi seperti yang tadi. Nah, di sini kita cari routernya, router. Kita tulis router, itu routernya. Kita klik oke. Kemudian di networknya kita rubah juga menjadi 8. Oke. Nah, setelah itu kita klik apply, kemudian kita klik oke. Nah, setelah itu selesai, lalu langkah selanjutnya kita tarik router yang kita ambil tadi, M1 seperti di layar ini, teman-teman bisa melihatnya. Lalu kita taruh di stage yang telah kita sediakan tadi. Di sini ada 3 router, ini baru 2, kemudian satu lagi. Ini yang M3-nya. Teman-teman bisa lihat ada M1, ada M2, itu dan juga ada nih M3. Lalu kita atur, sejajarkan. Kita sejajarkan, kemudian ini kita ambil lagi PC atau personal komputer, kita letakkan di bawah router tadi sebanyak 3 juga. Ini PC 1, kemudian ini PC 2, kita taruh di bawah router kedua. Kemudian yang ketiga kita taruh PC yang ketiga. Oke, seperti ini teman-teman bisa lihat kan. Nah, setelah itu kita kembali, kita klik konsolnya ini atau kabelnya. Di sini dari router 1 ke router 2 menggunakan, kemudian router 2 ke router 3 itu menggunakan Ethernet 3 ke Ethernet 4. Nah, seperti itu. Kemudian dari router ke PC kita ambil Ethernet 2, kita ke PC 0, Ethernet 0. Ke router 2 ini kita Ethernet 2, kemudian ke Ethernet 0. Yang ketiga kita klik Ethernet 2, kemudian Ethernet 0. Oke. Nah, setelah ini selesai, maka kita selanjutnya kita tulis IP address-nya pada router dan pada PC komputer seperti ini. Pada router 1 kita tulis IP address-nya 192.168.1.1/24. Seperti itu. Kemudian router kedua kita tulis 192.168.1.2/24. Lalu kita susun, kita taruh situ. Oke, kemudian router ketiganya kita klik lagi pena. Ketiganya kemudian 192.168.2.1/24. Kita atur, kita susun di situ. Kemudian kita atur. Lalu setelah itu kita tulis lagi IP address-nya 192.168.2.2/24. lalu kita atur, kita taruh di samping kanan. Oke, sudah selesai untuk router. Kemudian untuk personal komputernya atau untuk laptop, sini sama halnya kita atur 192.168.3.2/24. lalu kita atur seperti ini. Lalu PC kedua kita tulis 192.1.4.4.1/24. Oke. Setelah itu
untuk PC terakhir 198.5.2/24. Oke, kita atur berat tengah-tengah. Kemudian untuk router ke personal komputer kita juga bikin IP address-nya. Kita klik pena, kemudian kita tulis 192.168.3.1/24. Kemudian kita atur. Nah, kita ambil pena lagi, kemudian kita tulis di bawah itu dengan 192.168.4.1/24. Nah, kita atur, lalu kita tulis lagi di personal komputer 3 dengan cara sama 192.168.5.1/24. Nah, setelah kita bikin semuanya, lalu kita klik start. IP address-nya kan sudah kita bikin semua, lalu kita klik start dan tunggu. Tunggu proses supaya IP address-nya terhubung semuanya. Oke, baiklah. Setelah semuanya hijau, berarti semuanya sudah terhubung. Nah, setelah itu kita ke file yang di bawah itu Mikrotik 1. Nah, itu kita isi dengan admin. Teman-teman bisa lihat sama-sama, kita isi dengan admin. Kemudian passwordnya itu kita kosongkan, kemudian pilih N, lalu masukkan password baru. Nah, setelah itu kita masukkan dengan satu. Kemudian ini kita masukkan password gantinya, password tukar nama jadi system immediately set name, terus sama dengan M1 atau Mikrotik 1. Nah, seperti itu teman-teman. Bisa kita lihat sama-sama. Nah, setelah ini berarti sudah selesai untuk yang M1. Kemudian untuk M2 nya kita klik lagi M2, sama halnya seperti tadi, kita isi ini dengan nama admin, kemudian passwordnya kita kosongkan, lalu pilih N. Nah, setelah itu kita masukkan password baru dengan nama passwordnya itu bisa dengan 111 saja. Lalu kita rubah namanya dengan sama kayak tadi, sistem immediately set name M1. Di sini kita menggunakan M2 tadi karena tadi sudah M1. Nah, di sininya di Mikrotik 2-nya artinya kita menggunakan M2. Oke. Nah, kemudian sama yang ketiganya, di sini kita juga rubah dengan admin, kita isi ini di M3-nya, kemudian password kita kosongkan, lalu kita ketik N, tekan N, lalu kita masukkan password baru. Passwordnya 111. Nah, kemudian kita ubah namanya menjadi system immediately set name M3 karena di sini di M3. Nah, sama kayak yang 1, 2 tadi. Oke, kita scrollkan. Selesai semua, lalu kita masuk ke Winbox, lalu kita login. Itu kita isi dengan admin. Yang pertama kita refresh dulu. Nah, setelah itu kita login, kita tulis admin. Nah, kemudian passwordnya 111. Nah, lalu kita klik connect. Setelah connect, lalu kita pergi ke Winbox. Nah, di sini kita pencet IP address, kemudian kita isi, kita hapus. Teman-teman bisa melihatnya di sini, lalu kita hapus. Nah, kemudian kita isikan address 192.168.1.1/24. Kemudian kita angka selanjutnya kita di interface ini kita isi dengan Ethernet 4 dan kita apply, kemudian kita kembali, lalu di sini lagi kita isi 192.168.1.24
titik 3 titik 3 titik 3, kemudian 1/24. Kemudian di interface-nya kita ambil ether 3. Kemudian kita klik apply, kemudian klik OK. Lalu selanjutnya kita ke tempat yang tadi lagi, kita connect tuh di sini login admin, lalu keluar, langsung kita pencet di sini accounting, lalu di sini kita hapus lagi, lalu kita tambah. Nah, di sini kita isi lagi IP address-nya 192.168 titik 1.2/24. Kemudian di situ kita pilih interface-nya menjadi ether 3, ether 4 atau ether 3, ether 4. Kemudian kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, terus sama address yang kita isi lagi 192 seperti ini, 168.1.4/24. Kemudian di interface-nya kita isi dengan ether 3, lalu klik apply, kemudian klik OK. Setelah itu kita tambah lagi, tekan tambah itu, kita isi lagi address-nya 192.168.2.1/24. Kita klik ether 5. Oke, apply, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita masuk ke Winbox lagi, lalu kita connect tuh itu, lalu kita ke langkah selanjutnya, kita ke yang berikutnya. Ini sama kayak hal yang tadi. Di sini kita pergi ke address, lalu kita hapus address yang ada di sini, lalu kita klik tambah. Nah, lalu kita isi lagi 192.2.2/24. Lalu di interface ini kita isi dengan ether 5. Klik apply, kemudian klik OK. Nah, kita tambah lagi 192, address-nya 168.5.1 seperti itu. Nah, kemudian 2/24. Lalu interface-nya kita rubah menjadi ether 3, kita klik apply, kemudian OK. Nah, setelah kita berada di sini di GNS 3, lalu kita klik PC1 ini, lalu kita di sini kita klik konsol. Nah, setelah itu muncul ini kan, muncul di layar kita. Lalu ini IP address-nya, kita tulis IP spasi 192.168.3.2/24, kemudian spasi 192.168.3.1. Nah, titik 3.1, kemudian kita enter dan terus kemudian ini isi lagi dengan ping 192, kemudian titik 168.3.1. Lalu setelah selesai PC1, lalu langsung kita ke PC2 dengan hal yang sama, kita tulis IP address IP 192.168.4.2/24 sama kayak yang tadi. Kemudian kita spasi per 24. Nah, kemudian kita spasi isi lagi 192.168.4.1 192.168.4.1.
4.4.1. Oke. Nah, kemudian kita enter terus. Nah, di sini baru kita ping ke PC2 dengan address yang sama, dengan IP yang sama 192.168.4.1. Oke. Setelah itu kita masuk ke M3 dengan IP address 192 ke PC3 ini IP 192.168.5.2/24. Kemudian spasi 192.168.5.1. Kemudian enter, lalu ke PC3 IP addressnya. Kemudian di sini kita ping dengan 192.168.5.1. Oke. Setelah ini semua selesai, baru kita masuk ke Winbox lagi. Kemudian kita klik routers di sini. Nah, lalu kita isikan IP addressnya dengan IP address yang 192.168.4.0/24. Nah, lalu setelah itu selanjutnya kita ke gateway. Di sini kita ke gateway, lalu kita isi gateway-nya 192.168.1.2/24. Per 2.2 saja. Kemudian kita klik apply, kemudian oke. Nah, setelah itu kita yang IP dan address berikutnya, yakni 192.168.5.0/24. Oke, kemudian gateway-nya 192.168.1.2. Oke, .2. Setelah itu tadi, lalu kita masuk ke M2, lalu kita klik itu. Nah, lalu di sini kita klik routers. Dan di sini kita klik routers. IP addressnya kita isi dengan 192.168.3.0/24. Lalu gateway-nya 192. Teman-teman bisa lihat. Kemudian .168.1.1. Oke. Nah, selanjutnya kita tambah lagi. Ini addressnya kita isi dengan 192.168.5.0/24. Oke, lalu gateway-nya kita isi dengan 192.168.2.2. Oke, lalu kita klik apply, kemudian oke. Kemudian kita ke M3-nya, addressnya 192.168.4.0/24. Oke, lalu gateway-nya 192.168.2.1. Oke, apply, kemudian oke. Nah, setelah itu selanjutnya kita isi lagi IP address-nya, tambah lagi 192.168.3.0/24. Nah, kemudian gateway-nya ini kita isi dengan 192.168.2.1. Oke, kemudian kita klik apply, kemudian oke. Kita coba pingkan dengan kode ping 192.168, IP addressnya .4.2.
kemudian kita klik N. Nah, kita tunggu sebentar. Hasilnya sudah berhasil. Nah, oke. Terus di sini kita ke PC3. Keluar kita ke PC3, lalu di sini kita PC3 kita pingkan dengan ping 192.168.3.2. Oke, kita klik enter, kemudian PC3. Di sini kita pingkan dengan 192.168.3.2. 4.2. Oke, kemudian ke PC3 lagi kita pingkan. Di sini kita pingkan dengan 192, kita masukkan IP address kita 192.168.3.2. Oke, lalu ke PC2 lagi. Di sini kita ping, baru kita ping di sini dengan 192.168.3.2. Oke, kemudian ini di PC2 kita ping lagi dengan kode yang sama, tapi itunya dirubah dengan 5.2. Oke, enter. Lalu kemudian kita PC1 ini kita ping lagi dengan 192.168.4.2. Oke. Nah, kemudian PC1 lagi di sini kita enter lagi, dan kita isi dengan hal yang sama seperti tadi. Kemudian itunya kita rubah, akhirnya 5 jika kita ganti dengan 3.2. Oke, kita klik enter, kemudian PC1 lagi. Nah, oke. Nah, setelah itu selesai, jadi terus langkah selanjutnya kita pergi ke Winbox. Lalu IP address yang kita bikin tiga-tiganya tadi kita hapus lagi, seperti contoh berikut ini. Teman-teman bisa melihatnya di layarnya. Nah, kemudian di sini kita ke routing, lalu kita klik tambah di sini. Ini kita mencari. Nah, teman-teman bisa melihatnya di sini ada tiga layer. Kemudian di sini dengan hal ini diganti dengan ether 3. Oke, lalu apply, kemudian oke. Kemudian yang kedua ini kita ganti dengan ether 5. Nah, setelah itu kita pergi ke network. Nah, kita ke network, lalu kita isi ada networknya dengan 192. Kita isi dengan 192.168.2.0/24. Oke, lalu kita klik apply, lalu oke. Nah, kemudian yang kedua networknya kita ganti juga, IP address-nya 192.168.5.0/24. Kita klik apply, kemudian oke. Kemudian yang ketiga oke. Kemudian kita pergi ke Nah, selanjutnya ini kita pergi ke M2 lagi. Di sini kita isi nama OSPF-nya dengan di sini ether 4.
kemudian kita klik apply, lalu oke, sama seperti hal yang tadi yang telah kita bikin. Kemudian ini kita tambah lagi, all ini kita rubah menjadi ether 3. Oke, kita klik apply lalu oke. Nah, terus setelah itu di sini kita networknya kita ganti IP address-nya 192.168.1.0/24. Kita klik oke. Nah, kemudian ini lagi kita rubah juga 192.168.3.0, kemudian apply lalu oke. 0/24 apply oke. Selanjutnya kita pergi ke M3. Nah, di sini kita rubah sama seperti tadi yang nama OSPF-nya. Nah, di sini all ini di interface all ini kita ganti dengan ether 4. Nah, selanjutnya kita tambah lagi ether 5 seperti itu. Nah, lalu kemudian kita tambah lagi di ether 5. Nah, kita klik apply lalu kemudian oke. Nah, selanjutnya di sini kita ke new OSPF-nya. Di sini networknya kita isi dengan 192.168.1.10/24. Oke, kita klik apply kemudian oke. Nah, selanjutnya kita network ini kita rubah lagi networknya 192.168.2.0/24. Ya, apply lalu oke. Nah, kemudian network selanjutnya ini kita rubah juga 192.168.4.0/24. Nah, setelah itu kita langsung ke GNS 3 lalu kita konsol. Nah, di konsol ini ke PC 2 konsol. Nah, kita pingkan di sini muncul ini lalu kita pingkan dengan kode ping atau IP address ping 192.168.5.2. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini ini adalah hasilnya. Jadi telah berhasil. Nah, setelah itulah hasilnya tadi. Nah, jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Itulah tadi proses pembuatan routing statik dan dinamik menggunakan VirtualBox, Winbox, CloudHost Router dan DNS 3. Jadi lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.